Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai matriks, yaitu materi wajib kelas 11. Dalam materi matriks, kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, kita akan belajar mengenai pengertian matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian matriks dulu. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol ataupun ekspresi berbentuk persegi ataupun persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contohnya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3 adalah baris pertama, 4, 5, 6 adalah baris kedua, 1, 4 adalah kolom pertama, 2, 5 adalah kolom kedua, 3, 6 adalah kolom ketiga. Atau bisa juga matriks dituliskan dengan kurung siku seperti ini, sama. Barisnya adalah di sini 1, 2, 3, baris pertama, baris kedua 4, 5, 6, dan baris ketiga 7, 8, 9. Sedangkan 1, 4, 7 itu adalah kolom pertama, 2, 5, 8 itu kolom kedua, 3, 6, 9 itu adalah kolom ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ini disebut sebagai elemen atau entry matrix. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris I dan kolom ke J. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh. Nah, ini ada matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka, elemen baris kedua, kolom ketiga, ingat, di sini baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua kan ini. Sedangkan kolom ketiga itu 3, 6, 9. Maka elemen A23 adalah 6. Nah, selanjutnya, elemen kedua, elemen baris pertama, kolom kedua. Perhatikan, baris pertama itu kan 1, 2, 3. Sedangkan kolom kedua adalah 2, 5, 6. Maka, elemen A12 adalah 2. Untuk selanjutnya, ordo matriks. Ordo matriks adalah ordo matriks adalah jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran sebuah matriks A. Langsung contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 2, 0, min 1. Perhatikan, dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, maka matriks A tersebut adalah matriks 2 kali 3. Selanjutnya, kalau ada matriks B sama B 3 kali 1, maka dia terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Seperti ini. Yang selanjutnya C32. Matriks C32 artinya adalah matriks yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Matriks baris. Matriks baris itu matriks yang terdiri dari hanya satu baris. Contohnya, A sama dengan 4, 6, 8. Yang kedua, B sama dengan 0, 3. Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya, A sama dengan matriks A sama dengan 4, 6, 8, dan B sama dengan 0, 3. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya, matriks A sama dengan 4, 6, 8, 0, 3, 9 nih. Dia terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka dia disebut matriks persegi panjang. Ataupun matriks B sama dengan B, ini sama saja 3 kali
2, 3 baris, 2 kolom. Sedangkan matriks persegi, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya, perhatikan matriks A. Ini adalah matriks 3 kali 3. Maka barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Maka dia dinamakan matriks persegi. Nah, 281 ini adalah diagonal utama dari matriks A. Sedangkan 4, 8, dan 6 ini adalah diagonal sekunder atau diagonal samping. Nah, sedangkan matriks B itu sama dengan 2, 4, 0, 6. Ini juga matriksnya 2 kali 2, maka disebut matriks persegi. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut range. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Matriks 0, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Misal, O2 kali 3, dia semua elemen, entah itu baris ataupun kolom, itu adalah 0. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya adalah bernilai 1 dan yang lainnya 0. Jadi diagonal utamanya harus 1. Ini diagonal utama harus 1 dan yang lain harus 0. Itu adalah matriks identitas. Kalau yang ini matriks identitas 3 kali 3. Sedangkan matriks identitas 2 kali 2 itu sama, yaitu diagonal utamanya harus 1, yang lain 0. Matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dan elemen yang lain 0. Jadi di diagonal utamanya itu boleh 0 ataupun boleh angka lain selain 0. Tapi elemen selain diagonal utama itu harus 0. Contohnya D diagonal 3 kali 3, matriks D 3 kali 3 adalah diagonal utamanya harus non 0. Sedangkan yang ini sama. Boleh 0, tapi tidak semuanya 0 gitu. Itu ya, jadi dia di diagonal utamanya 4, 0, 0. Matriks segitiga. Matriks segitiga adalah elemen di bawah atau di atas diagonal itu semuanya adalah 0. Jadi membentuk segitiga. Sebagai contohnya, ini matriks segitiga bawah atau L, elemen di atas diagonal utama semuanya harus 0. Perhatikan, ini diagonal utamanya kan 5, 6, 1. Ya kan, karena dia diagonal segitiga bawah, maka di bawah diagonalnya itu boleh angka, tapi di atas diagonalnya harus bernilai 0. Ini disebut matriks segitiga bawah. Sedangkan matriks segitiga atas atau U, elemen di bawah diagonal utama semua harus 0. Sama seperti yang atas, tapi bedanya dibalik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, transpose matriks. Transpose matriks itu adalah memindah atau menukarkan antara elemen baris dengan elemen kolom. Jadi yang tadinya baris itu akan menjadi kolom, yang tadinya kolom akan menjadi baris. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Perhatikan, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A transposnya itu adalah yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Nih, 1, 2, 3 menjadi kolom. Yang tadinya 4, 5, 6 menjadi dari baris menjadi kolom. 7, 8, 9 baris ketiga menjadi kolom ketiga. Seperti itu. Contoh yang kedua, matriks B sama dengan 2, 3, min 7, min 3, 5, 4. Maka B transposnya itu sama dengan 2, 3, min 7-nya yang tadinya dari baris pertama menjadi kolom pertama, dan min 3, 5, 4 yang tadinya baris kedua menjadi kolom kedua. Selanjutnya, matriks C 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3 itu menjadi C transposnya 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Perhatikan, antara C dengan C transpos itu adalah sama. Setelah ditransposkan, matriks C setelah ditransposkan itu ternyata hasilnya sama. Itu kita namakan sebagai matriks simetris. Jadi matriks simetris adalah jika A sama dengan A transpos, maka matriks A itu disebut matriks simetris.
Dan yang terakhir adalah kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletaknya bernilai sama. Jadi, misal matriks A 2 kali 2, maka matriks B juga harus 2 kali 2. Matriks A 3 kali 3, maka matriks B juga harus 3 kali 3. Elemen yang ada di dalam matriks harus sama. Contohnya yang pertama, diketahui matriks A 1, 0, 4, 2, 5 dan matriks B adalah sin pi per 2, 0, akar 16, dan 5 kuadrat. Perhatikan, kedua matriks ini A dan B itu adalah matriks yang sama. Lihat, sin pi per 2, sin pi itu kan 180 dibagi 2 itu 90. Sin 90 itu adalah 1. Sama ya. Sedangkan 0 sama. Kemudian matriks yang ini 4 sama dengan akar 16, benar. 25 sama dengan 5 pangkat 2, maka matriks A dan B ini dikatakan sama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh-contohnya saja. Kali ini untuk contohnya. Untuk contoh yang pertama, diketahui matriks, tentukan elemen pada baris kedua. Baris, ingat, baris itu yang ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Yang ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi elemen pada baris kedua yang mana? Elemen pada baris kedua adalah ini. Berapa saja? Yaitu 4, 3, 1. Selanjutnya, tentukan elemen pada kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua. Jadi semua ini adalah elemen kolom kedua. Sehingga elemennya adalah min 1, 3, min 2, 2, dan 3. Selanjutnya, tentukan elemen pada baris keempat dan kolom ketiga. Baris keempat kita hitung dulu, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini dia baris keempat. Dan kolom ketiga 1, 2, 3. Kolom ketiga ini. Sehingga elemennya adalah elemen 4. Seperti itu. Nilai P32, ingat P32 itu adalah baris ketiga kolom kedua, baris ketiga 1, 2, 3, baris ketiga kolom kedua. Kolom kedua tuh ini. Awas, jangan sampai ketukar antara kolom dan baris ya. Sehingga nilai P32 adalah min 2. Selanjutnya adalah transpos matrik. Ingat, transpos itu merubah dari kolom ke baris, baris menjadi kolom. Sehingga kita tulis dulu P transpos itu sama dengan kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Kita tulis kolomnya dulu menjadi baris. Sehingga 2, 4, 5, min 7, sama 1. Oke. Kemudian kita rubah kolom kedua menjadi baris kedua sehingga min 1, 3, min 2, 2 sama 3. Ini. Selanjutnya yang kolom ketiga menjadi baris ketiga sehingga 3, 1, 6, 4 sama min 5. Nah, ini transpos P menjadi P transpos. Perhatikan, tadi yang ini menjadi ini, menjadi dari kolom pertama menjadi baris pertama. Kolom kedua menjadi baris kedua. Dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Paham ya untuk transpos yang pertama?
Untuk transpos yang berikutnya, ini ada 2 baris dan ada 5 kolom. Jadi nanti Q transposnya itu sama saja 2 min 1 3 4 sama 6. Sedangkan yang kedua itu menjadi 5 2 min 3 7 sama 1. Sama seperti yang tadi, kalau tadi kita membuatnya kolom menjadi baris, kalau sekarang baris menjadi kolom. Jadi ini 2 min 1, 3 dan 4 dan 6 itu menjadi, setelah ditransposkan menjadi kolom. Baris kedua setelah ditransposkan menjadi kolom kedua. Jelas ya, paham? Semoga sampai sini kalian bisa memahami dengan baik. Untuk contoh transpos yang ketiga, kita buat transpos dari R. Transpos R itu sama dengan, ini mudah karena cuma 2 kali 2. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Sehingga 2 min 1 sama 4, 7. Seperti ini. Kalau transpos sudah paham, kita masuk ke yang selanjutnya, itu kesamaan matriks. Perhatikan, matriks M itu berordo 2 kali 2. Matriks N juga berordo 2 kali 2. Jadi, karena M dan N sama-sama berordo 2 kali 2, itu berarti kesamaan 2 matriks terpenuhi, syarat kesamaan 2 matriks terpenuhi. Sehingga M, kita tulis di sini, M sama dengan N. Kita substitusikan. Jadi 2x plus 1 x plus y, sini 3 terus 4y min 1 itu sama dengan 7 5 2x min 3 sama 3x min y. Perhatikan, jadi karena M sama dengan N, maka 2x plus 1 itu sama dengan 7, x plus y itu sama dengan 5, 3 sama dengan 2x min 3, dan 4y min 1 sama dengan 3x min y. Sehingga kita bisa operasikan seperti ini. 2x plus 1 sama dengan 7, ya kan? 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Karena x-nya kita ketahui, kita bisa mencari y. Pakai persamaan yang ini, x plus y itu sama dengan 5. X-nya kita ketahui 3, maka 3 ditambah y sama dengan 5. Y sama dengan 2. Nah, untuk cek, kita tinggal substitusikan. 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian x-nya 33 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3, di sini 2 dikalikan 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 4 dikalikan 2, 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Di sini juga sama, 3 kali 3 9, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jadi sama ya, sudah. Terus yang ditanyakan, tentukan nilai x dan y. Maka simpulannya, maka nilai x sama dengan 3 dan nilai y sama dengan 2. Seperti ini cara mengerjakannya. Nanti biasanya juga ada soal yang nilai x ditambah y berapa, nilai x dikurangi y berapa, tergantung situasi soalnya seperti apa. Cukup sekian materi matriks yang pertama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.